Malam itu, angin berhembus pelan, tapi udara terasa berat, seolah ada sesuatu yang bersembunyi, menatap dari balik kegelapan. Namaku Rizal, aku seorang fotografer urban exploration pecandu tempo-tempo terbengkalai dan terlupakan. Dan malam itu, aku memilih tempat yang tak seharusnya aku datangi. Di pinggiran kota, tersembunyi di balik pepohonan rimbun, berdiri sebuah bangunan tua yang tak terurus, Rumah Sakit Jiwa Purbajaya. Dibangun tahun 1932, ditutup tahun 1978, setelah serangkaian kejadian misterius yang tidak pernah dijelaskan ke publik. Beberapa warga bilang, tempat itu berhantu. Konon, banyak pasien yang tidak pernah keluar hidup-hidup dari sana. Tapi bagi aku, tempat itu adalah tantangan. Aku masuk lewat jendela yang pecah. Udara di dalam lembab, bau jamur dan sesuatu yang lain. Bau besi, seperti darah lama. Senter di tanganku bergetar. Bukan karena angin, tapi karena tanganku yang tak bisa berhenti gemetar. Lorong demi lorong kulewati, cat mengelupas dari dinding. Di beberapa ruangan, tempat tidur besi masih berdiri, dengan tali pengikat yang berkarat. Bayangkan, berapa banyak jeritan yang pernah terdengar di sini. Tapi lalu, aku mulai mendengar sesuatu. Langkah kaki, pelan dan menyeret, seperti seseorang yang tidak ingin ketahuan. Aku berhenti, aku diam, tapi langkah itu masih terdengar dari arah lorong sebelah kanan. Kupikir mungkin hewan liar, tapi hewan tidak pernah tertawa. Dan suara tawa itu kecil, seperti suara perempuan, tapi penuh amarah. Aku arahkan senter ke lorong, dan di sana sesosok perempuan berdiri, bergaun putih lusuh, rambut panjang menutupi wajahnya, tangannya gemetar, dan perlahan ia menunjuk ke arahku. Aku mundur, langkahku terantuk, aku terjatuh. Saat bangkit, dia sudah tidak ada. Aku tahu, aku seharusnya keluar, tapi sesuatu membuatku tetap tinggal. Mungkin rasa penasaran, atau mungkin tempat ini tak ingin aku pergi. Aku melanjutkan eksplorasi ke lantai 2. Di sana, aku menemukan ruang arsip, berantakan, tapi ada satu folder yang masih utuh. Tertulis, pasien 47, S. Kartini. Di dalamnya, catatan perawatan yang berhenti tiba-tiba. Tidak ada tanggal kematian, tidak ada catatan keluarnya pasien. Hanya satu hal tertulis di halaman terakhir. Mengaku mendengar suara dari dinding, mengatakan ada yang hidup di balik tembok. Dan saat aku membaca itu, aku mendengar suara ketukan dari balik tembok. Sekali, 2 kali, 3 kali, berhenti. Aku memukul balik, dan ada balasan. Tembok itu kosong, tidak ada ruangan di baliknya. Tapi suara terus terdengar, ketukan, dan kini desahan, seperti napas seseorang yang sedang bersembunyi. Senterku tiba-tiba berkedip. Lampunya mulai redup, lalu mati total. Dan dari kegelapan, aku melihatnya. Dia datang lagi. Perempuan itu berjalan perlahan ke arahku. Kepalanya miring, matanya kosong. Darah mengalir dari bibirnya. Tapi ia tersenyum. Aku mundur, menabrak rak buku. Sesuatu jatuh. Kamera. Aku raih kameraku dan mengarahkan ke arahnya. Klik, satu foto. Lalu, sejak malam itu, aku sering mendengar langkah kaki di loteng rumahku. Dan setiap kali aku membuka kamera foto itu, selalu kembali. Meski sudah kuhapus berkali-kali, bisik, dia belum selesai denganku.